Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Yes. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan kemudahan dalam belajar kita hari ini, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk doa dipimpin oleh Salman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi kita sudah sama-sama berdoa. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama membaca surat Al-Baqarah ayat 256. Namun sebelum itu, Bapak akan absen terlebih dahulu yang hadir atau cek kehadiran pada hari ini. Yang pertama Almira, yang kedua Zahwa, yang ketiga Nazmi, Nizam, Mumtaz, Syafiq, Salman, Vita. Ya, sudah hadir. Ya baik, seperti tadi yang sudah Bapak beritahu. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Nanti untuk pembacaannya Bapak terlebih dahulu, nanti kalian mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. 2 3. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. 2 3. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. 2 3. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Dari wa yu'min ya. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. 2 3. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. La fisama laha. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Ya, bagus. Tadi kita sudah sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dan juga artinya ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan tanya dulu ya. Tanya terkait apa yang terjadi atau apa yang kalian alami di kehidupan kalian di sehari-hari, di rumah, di sekolah, di jalan, tetangga, di kampung halaman, atau barangkali di rumah nenek, di mana aja lah.
Di sini yang punya teman, saudara, tetangga yang berbeda agama atau suku, bangsa, bahasa, ataupun yang lain lah yang menurut kalian itu perbedaan, ada yang berbeda. Siapa di sini? Siapa? Ayo. Mumtaz? Ya. Perbedaannya apa? Kamu punya apa? Saudara, tetangga atau gimana? Tetangga. Perbedaan apa? Beda suku. Dia dari Sunda. Kalau Sunda tuh ngomongnya beda apa sama orang Jawa tuh? Beda. Bahasanya beda. Cara ngomongnya juga beda ya. Kamu kalau misalkan orang Sunda ngomong Sunda, ngerti? Nggak ngerti. Tapi kamu suka protes nggak? Jangan ngomong Sunda gitu. Enggak, biarin aja ya. Nah, itu namanya menghargai perbedaan. Nah, bagus. Terus pertanyaan kedua tentang kehidupan kalian sehari-hari. Main misalkan tadi di rumah. Sekarang kalau di jalan kalian sedang main, sepedahan, Mumtaz atau Nazmi, atau yang perempuan, Vita, Almira, di jalan ketemu orang naik sepeda atau naik motor, misalkan jatuh. Nah, jatuh nih. Salman misalkan lagi sepedahan di jalan, ketemu orang jatuh. Nah, apa yang Salman lakuin sama orang yang jatuh itu, man? Ditolongin. Benar, langsung ditolongin. Iya, langsung ditolongin. Enggak nanya dulu orang mana gitu. Enggak. Tanya dulu agamanya apa. Enggak, langsung ditolongin. Kenapa sih langsung ditolongin? Kamu percaya banget itu langsung ditolongin? Enggak tahu. Kalau Mumtaz langsung ditolongin kalau ketemu orang jatuh. Kenapa? Kenapa langsung ditolongin? Toleransi, nggak nanya dulu agamanya apa. Kalau agamanya Kristen sih ditolongin nggak? Kamu kan Islam, ditolongin tetap. Wih. Terus kalau misalkan Nizam, kalau misalkan ketemunya orang yang udah agamanya Kristen, tatoan misalkan, ditolongin nggak? Ditolongin. Ih, ditolongin. Alasannya kenapa ditolongin tadi Mumtaz? Toleransi. Wah, itu bagus sih jawabannya, langsung toleransi. Pas sekali dengan pembelajaran kita hari ini. Tadi jawabannya sudah bagus, toleransi. Pembelajaran kita hari ini apa sih? Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, menjelaskan isi pokok Quran surat Ali Imran ayat 64 dan juga Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, dapat menemukan perilaku yang sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya, nah ini dia materi yang akan kita pelajari hari ini. Pesan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama, pesan pokok Quran surat Ali Imran dulu ayat 64 itu ada dua. Yang pertama, kalimatun sawa yang artinya persamaan. Persamaan itu maksudnya tidak ada perbedaan dalam hal perilaku ya. Perilaku maupun dengan agama yang lain, agama yang sama itu sama. Tidak boleh ada perbedaan. Yang pertama, berperilaku santun. Nah, mau agama Islam, mau agama Kristen, kalau itu yang lebih tua tetap harus sopan santun. Yasmin ketemu orang agama Kristen umurnya udah 70 tahun misalkan, minta dituntun, diseberangin di jalan, itu tetap harus diseberangin. Nggak boleh di jalan ketemu yang begituan, yang tadi agama Kristen malah nggak sopan, malah ada orang agama Kristen misalkan umurnya 30 tahun, Yasminnya umurnya 15 tahun nih misalkan, ketemu orang Kristen di jalan, mentang-mentang agamanya beda, lagi jalan enak-enak malah dorong. Wah, nggak boleh, itu namanya tidak sopan. Itu namanya bukan kalimatun sawa. Nah, di sini pesan pokoknya harus berperilaku santun meskipun berbeda agama atau suku bangsa lah misalkan. Yang kedua, agama Islam memerintahkan mengatasi masalah melalui dialog. Nah, dialog itu apa ya? Komunikasi. Pembicaraan dua arah. Dua arah itu maksudnya kan
Bapak ngobrol sama Nizam. Nah, Bapak ngomong, gantian Nizam ngomong. Nah, itu namanya dialog. Terus yang kedua, diskusi. Diskusi, satu kumpulan orang terdiri minimal 2 orang ngobrol untuk memecahkan sebuah permasalahan. Dan juga musyawarah juga sama, memecahkan sebuah permasalahan. Contohnya yang seperti kita sedang baru kemarin lewati itu hari Natal. Nah, itu dari agama Islam ada 2 pendapat, bahwa pendapat yang pertama, agama Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang non-muslim. Terus yang kedua, ada yang menyatakan bahwa orang Islam boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang non-muslim, orang Kristen yang merayakan hari Natal. Ada yang mengatakan boleh. Jadi bagaimana untuk mencari solusinya? Yaitu bisa dengan musyawarah, diskusi dengan tokoh-tokoh agama Islam, mana yang menyatakan boleh, mana yang menyatakan tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal, harus diskusi. Sama, tauhid itu tidak boleh mendua, tidak boleh selingkuh. Selingkuh itu maksudnya tidak boleh ada Tuhan selain Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah itu namanya selingkuh, kita selingkuh sama Allah. Tadi menganggap pohon, berdoa di pohon misalkan. Berdoa di makam, di kuburan minta kaya, di pohon keramat, pohon yang tua, tinggi, besar, duduk di situ berdoa, wahai sang penguasa pohon, saya ingin jadi orang kaya. Itu namanya selingkuh. Yang bisa memberikan kekayaan itu cuma Allah saja. Itu dosa besar ya, dosa besar. Nah itu menyekutukan Allah artinya menjadikan makhluk Allah sebagai sesembahan ataupun Tuhan. Dan tidak boleh menyekutukan Allah. Terus yang kedua, pesan pokok Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mumtaz, toleransi. Seorang muslim harus mengakui bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam perbedaan, keberagaman, dengan dibuktikan dalam sikap menerima atas perbedaan keyakinan. Orang Islam menerima perbedaan agama Islam dengan agama Kristen. Harus menerima, tapi tidak boleh mengikuti. Seperti itu. Itu namanya toleransi. Nanti diejek nanti kalau begitu ya. Terus seorang muslim tidak diperbolehkan menghina terhadap orang yang berkeyakinan lain atau di pemeluk agama lain. Agama Islam tidak boleh menghina orang yang menganut agama Kristen, agama Buddha, Konghucu. Ya, di agama lain sih orang meninggal mayatnya dibakar, emang sate. Nah, misalkan nggak boleh begitu, punya keyakinan sendiri. Terus selanjutnya, seorang muslim tidak diperkenankan memaksa orang lain untuk mengikuti agama Islam. Selanjutnya tentang perilaku toleransi beragama. Ya, Bapak akan nyalakan sebuah video tentang toleransi beragama. Silahkan kalian simak. Nanti setelah ini, nanti Bapak akan beri kesempatan kalian untuk menanggapi video yang ditampilkan. Assalamualaikum. Yuk jadi bangsa Store. Malah hampir saya jatuh. Susah berangkat ya. Tuan Male, aduh mamai, mana semua astaga. Ya ampun. Emang tidak kata Kak. Sebelum ini ganti ya Kak. Itu Kak. Lagi. Yang ini ya Pak. Ganti Kak. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali kali ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Begitu Ade. Dan ada yang pecah. Oh iya deh. Karena adik-adik sudah kakak, ini tolong terima ya. Untuk jajan. Wah, kebetulan lagi baik. Iya, masa rumah, baju dan selimutnya mau dikeluarin, mau dijual ya? Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Mama? Bukan, ini mau umur sebelah kan? Cini, mau ngaji rumah ya?
Bukan, Ra. Tapi Cinemin sahabatnya Uma waktu SMA. Oh, temennya Uma. Memang hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian. Nah, ini sepertinya pada ngantuk ya. Siapa? Zahwa ngantuk. Syafik ngantuk. Ya, biar nggak ngantuk, semuanya berdiri. Nanti permainannya Bapak bilang masuk, berarti kalian loncat ke dalam. Kalau dari dalam Bapak bilang keluar, berarti mundur. Tapi kalau udah di luar, Bapak bilang keluar, jangan masuk. Nah, ngerti ya? Tapi sekarang dibalik. Kalau Bapak bilang keluar, kalian harus masuk. Kalau Bapak bilang masuk, kalian harus keluar. Awas, fokus ya. Sekarang, keluar. Masuk. Masuk. Keluar. Keluar. Masuk. 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 Keluar. Keluar. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Keluar. Ya. Ya, Nazmi. Sekali lagi. Nazmi tadi sudah ya. Nazmi mundur, nggak ikutan. Sekali lagi. Ya. Sekarang clue-nya clue-nya 4. Tadi kalau keluar masuk, kalau masuk keluar, sama kalau kanan geser ke kiri, loncat ke kiri. Kalau kiri loncat ke kanan. Ya, kita coba lagi. Nah, sekarang masuk, keluar, keluar, masuk, masuk, keluar, keluar, masuk, kanan, kanan, kiri, kanan, masuk. Ya, udah silakan duduk. Ya, biar kalian nggak ngantuk aja. Nazmi, videonya masih inget nggak? Masih. Coba ceritakan apa yang tadi ada di video tadi. Coba ceritakan. Bakaran sama paket. Tadi yang tukang paket tuh agamanya apa? Kristen. Tadi soalnya ada kata apa? Puji Tuhan. Langsung ditolong. Tadi seperti yang Bapak ceritakan di awal. Langsung ditolong tanpa melihat perbedaan agama. Terus yang kedua, peristiwa apa? Ada yang bisa jawab? Yang perempuan? Kebakaran rumah. Rumahnya siapa? Rumahnya Mei, sahabat dari ibunya Nusa, ya. Mei itu dari namanya aja udah kelihatan itu agamanya apa? Konghucu. Bagus. Konghucu tetap ditolong karena tidak boleh memandang perbedaan, sama-sama membutuhkan pertolongan. Bagus. Selanjutnya Bapak kasih tugas kalian untuk diskusi. Nah, diskusi mengenai perilaku yang sesuai dengan tadi. Dengan toleransi. Tadi kan kalau laki-laki kalau perempuan tentang ini persamaan, kalimatun sawa dan tauhid. Kalau yang laki-laki tentang toleransi dan teguh pada agama Allah. Tugas kalian apa? Tugas kalian temukan sifat atau sikap atau perilaku yang sesuai dengan laki-laki ini. Kalau yang perempuan, ini. Ya. Nanti kalian tulis aja, nanti kalian presentasi per kelompok, satu kelompok maju semua tapi yang presentasi 2 orang. Bergantian, ya. Sekarang Bapak kasih lembarnya supaya kalian mengerjakan. Waktunya 10 menit saja. Jangan lama-lama, ya. 5 berarti kalau yang perempuan ini 5, ini 5. Kalau yang laki-laki toleransi 5, teguh pada agama Allah 5. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Tulis nama kelompoknya sama anggotanya.
Ya, nama kelompoknya bebas, apa aja, sesuka-sukanya aja, yang bagus ya. Silakan. Diskusinya dimulai. Ya, dikasih nama kelompok, terus tulis anggotanya siapa aja. Sudah. Nanti diharapkan setelah ini kelompok, misalnya kelompok yang perempuan presentasi, kelompok laki-laki harus bertanya. Begitu juga sebaliknya. Bisa jawab, nggak bisa jawab, pokoknya ya jawab sebisanya. Nanti Bapak bantu ya. Silakan. Yang pertama kelompok perempuan dulu yang presentasi. Silakan maju semua, gantian presentasinya, minimal 2 orang ya. Silakan maju ke depan. Ya, 5-5. Gantian. Perkenalan dulu. Nanti dari kelompok mana beranggotakan siapa saja. 3. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan. Kami dari kelompok kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan. Bahasa apa? Kalimatun menggunakan bahasa kalimatun sawa bersamaan menggunakan bahasa yang lembut dan bijaksana, bersikap adil dalam menyampaikan pendapat, berbicara dengan niat yang baik, menjaga kejujuran dalam berbicara, menghindari fitnah dan gosip. Mengimani keesaan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah, menjaga kemurnian ibadah hanya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyadari kebutuhan mutlak kepada Allah.
Ya, sudah? Ya, bagus. Itu presentasi dari kelompok perempuan. Sekarang Bapak beri kesempatan untuk kelompok laki-laki bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana mengatasi masalah perbedaan pendapat dalam beragama? Ya, bagus. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat dalam beragama? Ya, jawab yang keras. Musyawarah, Musyawarah. Terus dialog, dialog, terus diskusi. diskusi. Ya, itu jawabannya. Musyawarah, dialog, diskusi. Gimana? Cukup jawabannya? Cukup. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok perempuan. Ya, silakan kembali. Kembali duduk. Selanjutnya, silakan untuk kelompok yang laki-laki presentasi. Maju semua. Ayo. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laki-laki. Nama anggotanya Salman, aku Nasbi, Mumtaz, sama Nizam. Ya, lanjut. Toleransi. 1. Menghargai perbedaan. 2. Menghindari diskriminasi. 3. Bersikap sabar dan pemaaf. Ya, sekarang gantian. Teguh pada agama Allah. 1. Konsisten dalam ibadah. 2. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. 3. Sabar menghadapi ujian. 4. Tawakal kepada Allah. 5. Bersyukur dalam keadaan apapun. Ya, bagus. Tadi sudah presentasi tentang toleransi dan juga teguh pada agama Allah. Ya, silakan untuk kelompok yang perempuan bertanya. Siapa yang bertanya? Vita, silakan. Yang sana tuh kalau nanya tuh. Orang Islam masuk gereja, apa itu termasuk toleransi? Ya, bagus. Pertanyaannya, orang Islam masuk gereja itu termasuk toleransi atau tidak? Tergantung tujuannya. Maksudnya apa? Kalau Ya, yang penting enggak oke, ikut-ikutan lah intinya sih, tergantung tujuannya. Yang penting jangan ikut-ikutan. Ya, jawabannya begitu, tergantung tujuannya. Kalau tujuannya cuman menghormati saja, toleransi, begitu maksudnya. Kalau tujuannya mau ikut-ikutan, tidak boleh berarti. Nah, gimana jawabannya? Kelompok perempuan tadi sudah dijawab, cukup? Cukup ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok laki-laki. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, baik. Tadi sudah kita lalui bersama diskusi dan juga presentasi tiap kelompok sudah. Bapak kan sedikit menambahkan materi, menguatkan materi tadi apa yang tadi disampaikan terkait presentasinya. Sikap-sikap yang termasuk tergolong persamaan ataupun kalimatun sawa. Ya, itu yang pertama dari kalimatun sawa itu adalah dengan cara menggunakan bahasa yang lembut, santun, perilakunya yang baik, tidak memandang perbedaan. Kalau mereka lebih tua harus yang santun, kalau yang lebih muda harus menyayangi. Bagus. Terus juga banyaklah kehidupan yang di kehidupan nyata yang memang termasuk kalimatun sawa, diskusi, musyawarah, seperti kalian. Kamu di rumah sama keluarga, keluar lagi sama tetangga, di sekolah sama teman, sama guru, pasti dengan orang lain, pasti berhubungan dengan orang lain, tidak mungkin sendiri. Terus yang namanya tauhid itu artinya menyembah Allah. Tauhid itu apapun yang tergolong menyembah Allah itu termasuknya tauhid. Terus yang kedua tentang toleransi. Bagus, toleransi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok laki-laki yang beranggotakan 5 orang. Tentang toleransi banyak macam-macamnya, menghargai perbedaan,
menghindari diskriminasi, sabar, pemaaf. Nah, sabar pemaaf itu contoh Nazmi lewat gereja Natal, hari Natal lewat gereja macet, jangan marah. Gara-gara orang Kristen Natalan macet, ditutup semua, udah saya nggak dapat amplop lagi. Nah, misalkan gitu. Atau misalkan yang dapat ampau itu apa sih? Konghucu ya? Yang ada ampau itu Imlek tah. Nah, Imlek. Ada barongsai kayak di kota tuh, Bapak tuh sering tuh kalau di kota itu jalanan ditutup, ada barongsai, pameran barongsai. Tahu barongsai ya? Naga-nagaan lewat pada pakai baju Cina apa segala macam. Ya ada aja yang marah-marah gara-gara Imlek kan ini. Gara-gara orang Konghucu, orang Cina jadi macet. Pantas aja uangnya banyak tapi saya nggak kecipratan. Nah, itu namanya tidak toleransi, itu namanya tidak pemaaf. Kalau orang pemaaf, ini eventnya setahun sekali ya nggak apa-apa lah. Orang Islam aja sering bikin macet kok. Ya sholat hari raya 2 kali bikin macet, Idul Fitri, Idul Adha. Apalagi kalau jamaahnya di jalan-jalan tuh, kan macet jalannya. Nanti orang Islamnya jawab. Orang Kristen juga sama. Kalau minggu, yang lain mah liburan, kamu ibadah. Nah, nantinya ngejek terus. Karena tidak pemaaf, karena tidak sabar. Ya udah, kalau ada rame-rame event begitu, acara begitu, ibadah, kita harus sabar. Sabar, harus pemaaf. Ya. Selanjutnya, kesimpulannya adalah pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya adalah memberikan panduan untuk kita agar hidup damai, menghormati perbedaan dengan cara toleransi. Nah, toleransi tidak memandang perbedaan, namun tetap berpegang teguh pada ajaran Allah dan bertauhid kepada Allah, yakni menyembah hanya kepada Allah saja. Ya. Oke, selanjutnya Bapak akan mencoba membagikan yang kalian kerjakan. Ini ada 2 harus kalian kerjakan. Yang pertama ini lembar refleksi, namanya lembar refleksi, harus dikerjakan. Tinggal contreng-contreng saja, di checklist aja, ya, di checklist aja. Checklist saja. Waktunya 5 menit. Nanti langsung dikumpulkan di depan. Setelah itu kita sama-sama kerjakan evaluasinya. Namun sebelum itu Bapak ingin bertanya lagi, bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian cukup paham? Bisa dipahami pembelajaran hari ini? Anak-anak, gimana? Bisa dipahami pembelajaran hari ini? Ya, lagi sibuk mengerjakan. Silakan, di checklist saja. Sudah selesai? Ya, dikumpulkan. Bagus. Sudah? Salman sudah, Syafiq sudah, Nizam sudah, Mumtaz sudah, Nazmi sudah. Ya, selanjutnya Bapak akan kasih kalian tugas, kerjakan lagi. Ya, kalian kerjakan. Tuh soalnya ada. Dikelompokkan sikap-sikap di bawah ini.
ya ke dalam apa namanya, termasuk mana sikap yang tadi ada di situ tuh, termasuk ke golongan mana, kalimatun sawa, persamaan, tauhid, toleransi, atau teguh pada Allah. Ya, sambil mengerjakan, Bapak akan informasikan untuk materi selanjutnya, yakni masih sama tentang toleransi, tetapi nanti selanjutnya tentang kita coba pembelajaran membuat peta konsep mind map atau peta konsep terkait pesan pokok Quran surat Ali Imran dan juga pesan pokok Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan dan kita akan tutup pembelajaran kita hari ini bersama-sama. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya, silakan kumpulkan di sini. Ya, bagus. Ya, sini. Kalau sudah sini. Nasmi sudah? Mumtaz sudah? Sudah ya? Sudah selesai semuanya. Bagus. Ya, terima kasih anak-anak. Kita sudah tadi evaluasi bersama pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kita serap ilmu yang tadi disampaikan dan juga hasil diskusi kalian sudah lalui bersama. Selanjutnya, mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa untuk pembelajaran hari ini. Dan juga nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti di buku di halaman 72 ya dikerjakan. Evaluasi halaman 72 nanti kalian kerjakan. Baik, silakan untuk berdoa ditutup dipimpin oleh Salman, pimpin doa. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.